Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi kita ya di pembelajaran tematik. Ya, masih bersama Ustazah Nia di sini. Apa kabar kalian semua? Fatmina dan juga Arafah. Ya, Ustazah doakan dari sini ya, semoga kalian dan juga keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, kita masuk ke tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, kelas 4, muatan bahasa Indonesia, PKN, dan IPA. Ya, sudah siap? Ya, semoga kalian siap ya. Nah, sebelum kita mulai, ya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita akan ke muatan bahasa Indonesia KD 3.4 terlebih dahulu. Ya, kita akan bahas tentang teks petunjuk. Teks petunjuk ini yaitu menjelaskan keterangan tentang penggunaan suatu benda dengan tepat. Nah, teks petunjuk biasanya juga berupa peringatan atau himbauan tertentu kepada pengguna. Nah, kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk berupa kalimat perintah. Ya, jadi teks petunjuk itu adalah keterangan tentang penggunaan suatu benda atau alat atau bisa obat-obatan juga dengan tepat. Ya, jadi keterangannya seperti apa penggunaan benda tersebut atau alat tersebut. Ya, itu namanya teks petunjuk. Nah, teks petunjuk juga tadi menggunakan kalimat, yaitu kalimat perintah, bukan kalimat tanya atau kalimat perintah ya. Jadi perintah. Baik, kita lihat selanjutnya. Nah, adapun berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, yaitu cara atau petunjuk yang disajikan harus berurutan, ya, runtun, harus dari awal digunakan seperti apa hingga akhir penggunaan seperti apa, ya, harus berurutan, ya. Kemudian bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami, ya, jangan usah panjang-panjang, ya, yang penting jelas dan mudah dipahami. Nah, kalian bisa lihat teks petunjuk penggunaan kipas angin di buku tematik kalian 4B halaman 41. Ya, di situ kalian bisa lihat ya berurutan kalimatnya dari awal hingga akhir, ya, bagaimana awal penggunaan kipas angin tersebut hingga akhir penggunaannya, ya. Yang pertama yaitu harus dicolokin ya ke stop kontaknya dulu kalau mau dinyalain, ya, kemudian tekan tombol ya, dalam kipas angin itu kan ada tombol biasanya angka 1, 2, 3 atau 0 ya. Nah, itu untuk menandakan kecepatan atau pelannya putaran baling-baling pada kipas angin tersebut, ya. Semakin tinggi angkanya biasanya semakin cepat, ya. Kemudian setelah ditekan, baru kalian tekan tombol yang di belakangnya tuh, suka ada ya di belakang kipas angin tuh suka ada ada tombolnya mau disebarin kah ininya atau tidak, ya. Setelah itu kalau sudah, ya, pastikan dimatikan ya kipas anginnya dan jangan lupa di turn off ya, jangan lupa dicabut stop kontaknya. Nah, itu ya contoh penggunaan dari petunjuk penggunaan kipas angin. Ya, masih bahasa Indonesia. Ya, kita akan membuat poster hemat energi. Ya, tadi kita sudah tentang teks petunjuk. Nah, ternyata teks petunjuk itu juga dapat disajikan dalam bentuk poster, ya. Poster, apa itu poster? Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang bisa digantung atau juga yang ditempel, ya. Jadi poster kertas yang besar ya, bisa buku gambar atau kertas poster. Nah, kalian yang bisa digantung atau ditempel. Jadi berisi gambaran dan juga ajakan.
Nah, kata-kata yang biasa digunakan biasanya singkat, padat, jelas, dan menarik. Ya, tidak banyak kata-katanya atau kalimatnya. Nah, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster. Yang pertama, judul poster sebaiknya singkat dan jelas. Jadi judul tentang apa? Hemat energi air atau hemat energi selain air, listrik. Nah, itu ya. Jadi singkat dan jelas. Kemudian tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan juga jelas. Ya, jadi tidak terlalu banyak kalimatnya ya. Kemudian gambar atau tulisannya sebaiknya sesuai dengan topik poster ya. Jadi misalnya gambar hemat energi seperti contoh yang sebelah kanan, kalian bisa lihat ya contoh poster seperti itu. Nah, dan hemat energi berarti gambarnya tentang misalnya lampu kah atau listrik kah ya. Jadi menghemat kalau di sini mematikan energi lampu berarti gambarnya ya lampu ya. Kemudian yang keempat, dekorasi atau penataan letak informasi dan gambar sebaiknya rapih dan mudah dibaca. Ya, jadi biasanya warna-warnanya juga yang kelihatan di mata itu langsung lihat kalau ada poster tersebut ya. Jadi warnanya juga harus cerah biasanya ya. Nah, contoh sini ya kan kata-kata hanya dikit ya, hemat energi, matikan lampu. Nah, itu tanda namanya tanda perintah ya, tanda perintah atau tanda seru itu menandakan dia perintah ya. Kemudian jika tidak digunakan ya, itu singkat, jelas ya. Kalimatnya juga efektif. Jadi pokoknya isi poster tersebut ada berupa ajakan atau himbauan ya. Ya, kita lanjut. Ya, kita setelah membuat poster, kita akan mengkampanyekan isi poster tersebut. Nah, apa itu isi kampanye? Ya, kampanye yaitu menyampaikan informasi ya atau menyampaikan isi poster yang tadi kita buat kepada orang sekitar atau orang banyak. Ya, itu namanya kampanye. Nah, berikut cara mengkampanyekan isi poster dengan baik. Yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Jadi kalian harus mengkampanyekan, harus tahu apa isi poster tersebut, ya tentang apa. Kemudian bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Jangan terlalu banyak kalimat-kalimat ya yang intinya poster tersebut atau kalian ingin mengajak apa. Jadi jelas dan efektif. Kemudian sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Ya, jadi bahasanya juga mengkampanyekan juga harus santun, harus baik ya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti atau bahasa-bahasa yang tidak baik. Kemudian bersikap tenang, percaya diri, dan bicaralah dengan suara yang menyaring. Karena mengkampanyekan berarti suaranya juga harus terdengar oleh banyak orang ya. Nah, saat berkampanye, pembicara atau kitanya ya yang berbicara harus dapat menyampaikan isi poster itu kepada orang lain ya. Jadi harus disampaikan kepada orang lain, kita juga harus orang lain juga paham kita akan menyampaikan apa. Nah, lakukan hal yang dapat menarik perhatian pendengarnya atau orang yang mendengar kalian untuk melihat dan juga mendengarkan isi poster tersebut. Jadi kalian melakukan hal yang menarik yang bisa menarik perhatian mereka yang mau melihat kampanye kalian ya, bisa dengan pakaian atau dengan suara kalian yang lantang atau yang keras ya, seperti itu. Ya. Lanjut kita ke PKN KD 3.2 ya, tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Kalau di subtema 1 kalian sudah belajar apa itu hak dan juga apa itu kewajiban. Ya, arti dari hak dan kewajiban apa? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima ya, yang harus kita dapatkan. Itu hak. Nah, sedangkan kewajiban adalah kewajiban, yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan ya. Nah, setiap manusia memiliki hak ya pastinya ya. Pelaksanaan hak dan juga kewajiban harus seimbang. Ya, tidak boleh hak doang atau kewajiban doang, tidak, harus seimbang. Misalnya ya, kita berhak menggunakan listrik atau aktivitas sehari-hari di rumah ya, mau AC atau kipas angin atau menonton TV. Nah, tapi kita juga punya kewajiban yaitu membayar tagihan listrik setiap bulannya ya. Jadi jangan mau pakai listriknya sampai banyak tapi nggak mau bayar tagihan listriknya ya. Nah, sebelum menerima hak kita harus melaksanakan kewajiban dulu
Nah, ini intinya ya. Jadi sebelum kalian menerima hak kalian, kita harus melakukan kewajiban kita dulu ya sebelum menerima hak tersebut. Nah, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Nah, kita harus bekerja sama menghemat energi dan juga kita memiliki hak bekerja sama dalam memanfaatkan sumber energi sesuai kebutuhan kita ya. Jadi kita memiliki hak, tapi juga kita memiliki kewajiban juga untuk bisa menjaga sumber energi tersebut bersama-sama. Nah, bisa juga tadi menggunakannya dengan caranya dengan menggunakan poster ya, supaya mengajak orang lain bisa bekerja sama dengan kita untuk menghemat energi listrik atau energi yang ada di bumi ya. Ya, itu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Jadi jangan mau haknya saja, kita mau nonton TV, mau AC, menikmati dinginnya AC, tapi kita tidak membayar ya. Jadi kalian kalau mau menikmati hak kalian, berarti harus melaksanakan kewajiban ya. Ya, lanjut kita ke bagian IPA KB 3.5. Yaitu tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, energi dapat berubah menjadi bentuk lain. Nah, alat elektronik yang biasa kita gunakan di rumah ya sehari-hari itu memanfaatkan perubahan energi tersebut. Nah, contohnya ya seperti misalnya energi listrik menjadi energi panas. Ya, kalau dicolokin dia jadi panas. Contohnya apa ya? Setrika, rice cooker, oven, kompor listrik. Nah, itu baru bisa digunakan ya kalau ada energi listriknya. Kemudian energi listrik menjadi energi gerak. Ada yang tadinya kalau dicolokin, kemudian dia menjadi bergerak. Ada apa ya? Oh ya, contohnya ada kipas angin, ada blender ya, kan berputar ya. Kemudian mixer juga untuk membuat kue ya. Bunda kalian buat kue itu pakai mixer ya. Atau kalian mau buat jus buah, nah itu pakai blender ya, itu kan berputar ya. Dari listrik menjadi energi gerak. Lanjut. Ya, ada lagi energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, kalau dinyalakan listriknya jadi keluar cahaya. Contohnya lampu pijar ya, lampu neon dan juga televisi. Kemudian ada energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, ini ada radio, ada pengeras suara atau speaker, ada gitar listrik juga ya. Kemudian ada energi gerak menjadi energi listrik. Nah, ini air terjun yang bergerak ya atau air aliran sungai. Nah, itu bergerak kemudian menggerakkan generator pada pembangkit listrik ya. Nah, itu energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian ada energi kimia menjadi listrik. Nah, di sini ada baterai ya, baterai, aki. Nah, itu biasa digunakan untuk menyalakan peralatan listrik atau generator ya. Kalau mati lampu, genset ya, itu jadi energi listrik ya. Kemudian energi kimia menjadi energi gerak. Nah, di sini kita ya, makanan yang kita makan itu akan menjadi sumber energi kita yang nantinya bisa kita gunakan untuk keseharian kita ya. Bisa kita belajar, bisa naik sepeda ya, bisa melakukan kegiatan sehari-hari kita karena kita makan. Nah, dari makanan itu adalah energi kimia. Ya, jadi kitanya bisa bergerak ya, menjadi energi gerak seperti itu. Ya, kita lanjut ke masih IPA. Nah, ini perubahan bentuk energi ke energi listrik ya. Energi yang ada di bumi ini menjadi energi listrik. Nah, energi listrik dapat dihasilkan dari berbagai bentuk energi. Nah, energi gerak ya, contohnya ya, ini menghasilkan energi listrik yang dapat berasal dari aliran air atau ombak laut ya, atau gelombang laut ya, yang memanfaatkan kincir air atau generator. Ya, jadi alirannya itu atau ombaknya itu bisa membuat kincir angin atau generator hidup membuat listrik ya. Nah, salah satu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA disingkat ya, yang ada di Bandung memanfaatkan aliran air bendungan Cirata. Nah, itu bendungan ya, seperti gambar di sebelah kanan kalian bisa lihat. Dan ada pula pembangkit listrik yang memanfaatkan tiupan angin untuk memutar kincir angin, seperti yang saya Sudah ya di Belanda, itu memanfaatkan angin menjadi kincir angin tersebut menjadi energi listrik.
Kemudian ada pembangkit listrik dapat juga memanfaatkan energi surya atau energi matahari melalui panel surya atau solar cell, ya. Jadi dibuat panasnya itu menjadi energi listrik. Kemudian pembangkit tenaga listrik PLTS terbesar di Indonesia yang ada di Bali, terutama di Karangasem, ya, dan juga Bangli. Nah, itu PLTS terbesar di Indonesia, ya. Pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian energi listrik dapat juga berasal dari panas bumi atau disingkat PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Itu ada di Kamojang, ya, di Garut, Jawa Barat. Ya, kemudian selain itu ada juga pembangkit listrik yang memanfaatkan bahan organik atau bahan-bahan yang dari makhluk hidup, ya, organik, ya, atau sisa-sisa makhluk hidup, contohnya sampah sayuran atau sampah buah. Nah, daun-daunan yang sudah mengering, nah itu limbah pertanian dan juga kotoran hewan, nah itu dijadikan pembangkit listrik, ya, yang disebut kalau kotoran hewan namanya biomasa. Ya, nanti gasnya bisa gas dari kotoran hewan tersebut, nah keluar akan menjadi biomasa yang digunakan untuk untuk memasak, ya, menjadi gas. Ya, selanjutnya, nah ini tadi kita coba energi listrik, gimana cara amannya untuk memanfaatkan energi listrik. Nah, salah satu contoh energi adalah yang paling banyak digunakan adalah energi listrik. Nah, energi listrik ini dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari kita, ya pasti. Kalau kalian perhatikan, pasti kita nggak bisa hidup tanpa listrik, ya, apalagi terutama di kota besar, ya. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya, ya, bisa kebakaran atau misal kitanya terkena listrik, ya, setrum. Ya. Nah, berikut cara menggunakan energi listrik dengan aman. Yang pertama, saat kamu menghubungkan kabel ke stop kontak, ya, masukin stop kontak, kabelnya itu tangannya harus kering, ya, tidak boleh basah, ya, atau habis megang cuci tangan terus kamu langsung megang stop kontak kabel, ya jangan, ya, karena akan membuat kalian kesetrum. Kemudian yang kedua, jika akan meninggalkan rumah, pastikan kamu mencabut kabel dari stop kontak. Jadi semua kabel-kabel yang ada di stop kontak dicabutin dulu, ya, sebelum kalian pergi, apalagi perginya lama, ya. Kemudian yang ketiga, saat menghidupkan saklar, ya, tangan juga dalam keadaan kering juga, ya, jangan hidupkan saklar, lampu, pas nyalain lampu, ya, menghidupkan lampu juga harus tangannya dalam keadaan kering. Yang keempat, kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubangnya dan tidak saling bertumpuk, ya. Kalau lubangnya satu, berarti masukin satu kabelnya ke stop kontak, ya, tidak lebih. Jadi ada stop kontak lagi, di atas stop kontak lagi, ada kabel lagi, ya, tidak bertumpuk, ya. Itu akan membuat menjadi beban listriknya. Bisa kelebihan beban listrik, ya, bisa mengakibatkan, ya, kebakaran atau kalian kesetrum, ya. Jadi harus sesuai dengan jumlah lubangnya. Ya, demikian materi yang sudah Ustazah berikan. Alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana? Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah Ustazah berikan, ya, bahasa Indonesia, PKN, dan juga IPA-nya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan langsung ke Ustazah Nia dan juga Ustazah Ria, ya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Ustazah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.